Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Lisa Adonara, nomor induk mahasiswa 253091075. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Batch 3 tahun 2025 dari LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kata-Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai bagian dari penilaian uji kinerja. Praktik pembelajaran akan dilaksanakan di Sekolah SMA Negeri 1 Sandai dengan materi bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa kelas 10. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Silakan disiapkan. Berdiri. Ucapkan salam. Terima kasih, silakan duduk. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Seperti biasa ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita baca Alkitab dulu. Ada bawa Alkitab? Ada. Kalau ada, silakan dibuka Injil Lukas, bab 11. Ayat 29 sampai 32. Sudah ketemu? Sudah. Nah, silakan siapa yang mau baca ini? Saya, Nah, Bu. silakan Eca. Tanda Yunus. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang." Kita awali dulu pembelajaran kita hari ini dengan berdoa supaya nanti kegiatan kita selalu diberkati oleh Tuhan. Silakan siapa yang mimpin doa? Silakan Kak Marani. Kita belajar, marilah kita berdoa. Dalam nama Nama Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu yang kami peroleh dari tadi malam sampai pagi hari ini. Dan Tuhan Allah, sekarang kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Engkau berkatlah untuk belajar kami dapat berjalan dengan lancar. Semua doa ini kami serahkan kepadamu melalui perasaan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Kak Marani. Silakan. Ada yang tidak masuk? Ranto, Bu, Alpa. Ranto Alpa. Sejak kapan Ranto Alpa ini? Dari hari Senin, Bu. Senin. Udah lama ya? Ya, Bu. Terus? Rapa, izin. Rapa, izin. Terus? Masih Toro, ada? sakit. Toro sakit. Masih ada? Udah, Bu. Berarti hanya 3 orang? Ya, Bu. Oke, 3 orang yang tidak masuk. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Berarti siap untuk belajar hari ini? Siap. Kalau siap untuk belajar hari ini, ya berarti Ibu minta tolong sama kalian nanti selama proses pembelajaran kalian harus tetap fokus kepada materi yang akan Ibu berikan, ya. Sebelum ke materi, Ibu ingin kita nyanyi lagu Indonesia Raya dulu sebagai bukti kita sebagai warga Indonesia cinta dengan negara kita, ya. Ibu minta tolong nanti Angga yang mimpin, bisa? Oke. Yang lainnya silahkan boleh berdiri. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi padu ibuku. Indonesia. Sebelum masuk ke materi baru, ya Ibu ingin mengecek dulu. Kira-kira masih ingat enggak kalian dengan materi minggu lalu yang sudah kita pelajari? Nah, pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah belajar tentang suara hati. Nah, kira-kira siapa yang masih ingat dengan pelajaran minggu lalu? Nah, silahkan Satria. Hati kita harus bersikap atau mengambil keputusan selalu berdasarkan suara hati. Oke. Karena suara hati adalah hati yang menentukan mana perbuatan baik dan mana perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang salah.
Ya, benar sekali itu ya. Jadi minggu lalu kita sudah diajak untuk belajar mendengarkan suara hati di dalam bertindak, ya, bersikap ataupun mengambil keputusan. Nah, kenapa? Karena suara hati ini adalah hakim di dalam diri kita. Dia yang bisa menentukan mana perbuatan yang baik, perbuatan yang buruk, perbuatan yang harus kita hindari dan mana perbuatan yang harus kita lakukan. Nah, pada materi hari ini tuh judulnya adalah bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Nah, materi hari ini itu masih ada kaitannya dengan materi di minggu lalu. Ya, di mana di dalam menggunakan media massa kita juga penting mendengarkan suara hati kita. Apalagi ketika kita menerima sebuah informasi atau berita. Kita pergunakan suara hati kita. Kita cari tahu dulu benar enggak nih berita. Apakah kira-kira ini berita palsu atau berita yang faktual? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bersikap kritis terhadap media massa? Nah, silakan Kak. Kita bisa memilah-milih informasi mana yang baik atau positif, mana yang tidak baik atau negatif. Ya, bersikap kritis berarti bisa memilah-milih setiap informasi yang masuk ke media massa kita. Ada lagi yang mau menjawab? Nah, silakan Angga. Kita bisa menyaring informasi yang masuk ke HP atau media massa kita. Ya, menyaring informasi yang masuk ke media massa kita, ke media sosial kita. Tuh. Kedua, adalah jenis-jenis dari media massa. Nah, di sini jenis-jenis media massa itu ada 4. Ya, yang pertama media cetak. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Nah, silakan. Media cetak. Contohnya apa? Contohnya seperti majalah dan koran, Bu. Ya, majalah dan koran. Ya, kemudian media yang kedua adalah media elektronik. Nah, siapa? Silakan. Dari media elektronik ada Televisi, radio, dan handphone atau HP. Ya. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Nah, dalam materi bersikap kritis terhadap media massa ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Yaitu yang pertama, nah, setelah belajar ini kalian bisa menganalisis ajaran Katolik tentang sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Nanti ini berkaitan dengan diskusi. Akan ada perikop Injil yang Ibu berikan kepada kalian untuk kalian diskusikan, sehingga kalian bisa menganalisis ajaran Katolik di sini. Tuh. Kemudian tujuan yang kedua adalah kalian bisa mengidentifikasi ya atau menemukan apa saja dampak positif dari penggunaan media massa. Apa saja dampak negatif dari penggunaan media massa. Nah, itu ya. Terus tujuan yang ketiga adalah merumuskan upaya untuk mencegah berita palsu atau hoax. Bagaimana caranya supaya saya ini tidak termakan berita hoax? Nah, di lingkungan digital pastinya ya. Nah, kemudian ini merupakan bentuk syukur kita kepada Allah atas kemampuan kita dalam bersikap kritis terhadap media massa. Proses kegiatan belajar kita hari ini, yang pertama nanti Ibu akan menayangkan sebuah video. Nah, videonya berkaitan juga tentang media massa, tentang orang yang menyebar berita hoax. Silakan kalian amati, karena nanti dari video itu akan ada pertanyaan yang ada di dalam LKPD kalian. Nah, itu kalian diskusikan, ya nanti baru kalian presentasikan. Presentasikannya pun tidak semua kelompok ke depan, tapi hanya perwakilan aja, perwakilan setiap kelompok membacakan di tempat duduknya masing-masing. Nah, kemudian baru ada nanti kalian diskusi yang kedua tentang perikop Injil. Nah, untuk menjawab yang ini, ajaran Katolik. Sudah ada perikop yang akan Ibu sediakan dengan pertanyaannya juga. Nanti kalian diskusikan. Kemudian kalian akan ada membuat slogan. Slogan ini temanya bijak bermedia. Di sini Ibu akan minta kalian untuk mengisi asesmen diagnostik. Nah, asesmen ini tujuannya untuk mengukur atau supaya Ibu tahu ya sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi yang akan kita pelajari sekarang. Nah, untuk cara mengisinya, kalian berikan tanda checklist atau centang di pada kolom ya, kadang-kadang atau tidak. Ada 3 pernyataan. Nah, ini sesuai dengan kemampuan kalian ya, pengetahuan kalian. Terus nanti jangan lupa diberi nama. Jelas untuk pengisian ini? Jelas. Oke. Yang udah boleh dikumpulkan ke Angga. Boleh Angga? Kawan-kawannya udah selesai kan?
terima kasih Angga. Oke, terima kasih ya sudah mengisi asesmen ini. Sekarang kita lanjut ke video. Nah, sekarang Ibu akan kasih kalian video. Silakan disimak baik-baik karena ini akan berkaitan dengan pertanyaan yang akan kalian diskusikan bersama. Video itu bikin aku marah. Marah banget. Tega banget. Kok bisa seperti itu? Aku merasa wajib nge-share ke teman aku. Terus teman-temanku nge-share juga. Viral jadinya. Berkat postinganku, aku merasa berbuat baik, melawan kejahatan. Tapi dari yang aku terima itu ternyata palsu. Dibuat orang yang jadi artis dan pura-pura memukuli anak. Sudah jelas dengan videonya? Sudah. Sudah tahu alur cerita dari video itu? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang Ibu akan jelaskan dulu untuk tugas diskusi kalian. Nah, ini LKPD kalian. Ya, nanti di dalam LKPD ini ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian jawab atau kalian diskusikan bersama. Di dalam kelompok yang sudah kita bagi minggu lalu. Ya, nanti tolong diberi nama anggota kelompoknya di depan supaya Ibu tahu. Nah, di dalam LKPD ini ada 2 halaman. Halaman pertama itu adalah pertanyaan yang khusus untuk video yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, sedangkan di halaman yang kedua itu nanti, ya, itu diskusi berkaitan dengan perikop Injil. Paham cara pengerjaan LKPD-nya? Paham. Nama kelompoknya jangan lupa. Ya. Nama kelompoknya jangan lupa ya. Ya, Bu. 10 menit ya waktunya pengerjaannya. Nanti pilih siapa temannya yang akan membacakan hasil diskusinya. Ini tapi bisa Diskusikan dulu bersama. Kalau dengan bersama tetap bisa. Apa dampak negatif yang ditimbulkan dari penyebaran hoaks tersebut? Dampak negatif dari penyebaran hoaks tersebut bisa menyebabkan dan mencemarkan nama baik dan bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Pertanyaan yang kedua, mengapa hoax dapat menyebar begitu cepat di media massa? Jawabannya, karena di media massa kita bisa mempersebarluaskan berita hoaks atau bohong dengan begitu cepat. Kenapa demikian? Karena manusia cenderung lebih suka hal-hal yang baru dan panas atau berita hot. Dan yang ketiga, upaya apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari berita hoax dengan menyaring terlebih dahulu berita yang sedang ditonton agar tidak menimbulkan fitnah. Beri tepuk tangan juga untuk kelompok 3. Terima kasih untuk jawaban kalian. Ya, Ibu apresiasi, sangat bagus-bagus semua. Ya, itu tandanya kalian benar-benar menyimak video yang sudah Ibu berikan sehingga terlihat dari hasil diskusi yang kalian berikan. Ibu pingin kalian agak rileks sedikit, agak longgar sedikit otot-ototnya. Kita ice breaking dulu, ya. Ya, Bu. Ayo, belakang juga. Turun. Sudah panas? Sudah rileks? Kalau sudah rileks berarti boleh kita lanjutkan ke diskusi kita yang kedua. Sekreatif, semenarik mungkin. Slogan yang bagus akan Ibu tempel di mading sekolah.
Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Angga. Saya Febriani Arvela. Saya Magdalena Andin. Saya Febri Jessica. Langsung saja masuk ke materi. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kita dapat meneladani sikap kritis Yesus, misalnya terhadap hukum Sabat dalam Markus bab 2 ayat 23 sampai 28 dalam bersikap terhadap informasi media massa? Jawabannya adalah berani dengan memilih informasi mana yang hoaks dan mana yang benar terhadap informasi yang diterima dari media massa dan menentang atau memberitahukan Dengar slogan dari kelompok 1. media dengan akal budi yang kritis berpoten dengan hati yang kristiani. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Dengan berdirinya kami di depan ini ingin memaparkan hasil kerja yang telah kami buat. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Henry. Saya Maria Tairawati. Saya Yolan Vianney. Saya Vanessa Echa. Saya Glenn. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materinya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kita dapat meneladani sikap kritis Yesus, misalnya terhadap hukum Sabat dalam Markus bab 2 ayat 23 sampai dengan 28 dalam bersikap terhadap informasi media massa? Jawabannya, dalam Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai dengan 28, kita diajarkan sebelum kita menerima informasi, alangkah baiknya kita harus menyaring informasi tersebut agar kita mengetahui fakta dari informasi tersebut. Sikap kritis dan bertanggung jawab yang harus kita terapkan saat menerima informasi dari media massa. Langkah-langkah yang akan kami ambil adalah yang pertama, memilah atau menyaring informasi tersebut dari mana. Yang kedua, membaca dengan teliti atau cermat informasi tersebut. Yang ketiga, bisa menyimpulkan informasi tersebut fakta atau hoax. Lalu, tanggung jawab apa yang akan kami ambil? Tanggung jawabnya adalah jika sudah tersebar, tanggung jawab yang dapat kami ambil atau kita ambil adalah dengan cara memberi kebenaran atau klarifikasi dan meminta maaf kepada korban. Itu kawannya. Media sosial cuma sarana, imanlah kompas utama. Jangan tersesat dalam hoaks. Oke. Ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pascalis Alvarez. Nama saya Teresia Marani. Nama saya Satrio. Saya Lisa. Saya Jebiana. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke materinya. Pertanyaan pertama, bagaimana kita dapat meneladani sikap kritis Yesus, misalnya terhadap hukum Sabat dalam Markus 2 ayat 23 sampai dengan 28 dalam bersikap terhadap informasi media. Bukan kabar baik, bukan provokasi. Jadilah saksi Kristus di ruang digital. Oke, nah ini slogan mereka. Wartakan kabar baik, bukan provokasi. Jadilah saksi Kristus di ruang digital. Oke, silahkan. Saya Marani dari kelompok 3. Iya. Bagaimana kita menyaring berita yang masuk ke media kita? Nah, bagaimana kalian menyaring berita yang masuk ke media sosial kalian? Baik, Kak Marani, saya akan menjawab dari pertanyaan dari kakak. Bagaimana cara kita menyaring informasi yang masuk ke dalam handphone kita atau media kita? Caranya dengan membandingkan informasi itu dengan situs web lainnya atau aplikasi lain yang bisa membantu dan dibaca 2 atau 3 kali informasi tersebut. Itu jawaban dari saya. Dibandingkan dengan situs web lain terus dibaca berulang kali. Gimana Kak?
Jelas? Yolan. Saya ingin bertanya, tanggung jawab apa yang akan kalian ambil jika sudah terlanjur berikan berita hoax? Oke. Ya, seandainya kelompok sudah terlanjur men-share berita hoax, jadi apa yang akan kelompok lakukan? Nah, itu pertanyaan dari Kak Yolan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Yolan. Ketika kami sudah terlanjur menyebarkan berita hoax, kami akan membuat video klarifikasi permintaan maaf kepada korban yang dirugikan. Oke. Apakah sudah jelas? Jelas Yolan? Jelas, Oke, jelas. Silakan. Jadi dari diskusi yang pertama tadi, Ibu lihat kalian sangat kreatif, ya. Terus juga kalian sangat kerjasama. Ibu acungi jempol. Kemudian hasil diskusi kalian juga sangat baik. Slogan-slogan yang kalian buat pun juga sangat baik. Nah, saat presentasi pun tadi terlihat setiap anggota menjalankan perannya masing-masing. Jadi bolehlah kita beri tepuk tangan untuk kalian semua, ya, luar biasa. Pertama itu pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat meneladani sikap kritis Yesus, ya, bersikap terhadap informasi media massa. Nah, ini diambil dari Injil Markus. Pesan yang ingin disampaikan Yesus di dalam perikop ini kepada kita, yaitu Yesus membalas dengan argumen bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat dan manusia diciptakan untuk Sabat, bukan sebaliknya, bukan Sabat untuk manusia. Langkah-langkah konkret atau langkah-langkah nyata, sikap kritis dan bertanggung jawab yang harus kita terapkan ketika kita menerima sebuah informasi atau berita, yaitu yang pertama, periksa sumbernya dulu, ya. Kemudian identifikasi dari mana berita itu diterbitkan, cari sumber yang menerbitkan informasi atau berita tersebut. Setelah itu verifikasi apakah media tersebut memiliki reputasi yang baik atau apakah media itu dikenal oleh banyak orang atau tidak, ya. Kemudian yang ketiga, tinjau jenis sumbernya. Nah, masuk ke kesimpulan. Nah, kita simpulkan bersama-sama materi yang kita dapatkan hari ini. Nah, apa-apa yang kalian dapatkan dari ini kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama, kalian akhirnya mengetahui apa itu bersikap kritis terhadap media massa. Tadi apa? Bersikap kritis terhadap media massa tadi? Memilah-milih informasi, menyaring informasi. Nah, ini yang pertama yang kalian dapatkan dari pelajaran ini. Terus apa lagi? Jenis-jenis media massa. Ada berapa tadi? 4. Ada media cetak, terus elektronik, digital, sama media luar ruangan. Nah, itu ya. Selanjutnya adalah dampak positif dan negatif dari media massa. Kita lihat dulu. Dampak positif media massa. Apa contohnya? Saya Bu, kita akhirnya kita bisa membedakan mana berita itu hoax atau fakta, Bu. Oke, bisa membedakan berita hoax atau fakta. Terus apalagi dampak positif dari media? Dari pendidikan? Seperti apa contohnya? Apa? Ya, mencari, menambah materi. Mungkin masih kurang penjelasan dari Bu Lisa misalnya. Nah, kalian bisa cari di Google. Nggak tahu cara misalnya ngerjakan matematika, cari tutorialnya di YouTube, di TikTok. Nah, ini dari dunia pendidikan. Tuh ya. Dampak negatifnya media massa. Mengganggu aktivitas sehari-hari, jadwal tidak teratur, tidur larut malam, stres, radiasi dan sebagainya, tuh ya. Kemudian upaya yang dilakukan untuk mencegah berita hoax, tadi udah jelas, cari tahu dulu sumbernya, kebenarannya. Kalau udah tahu sumber dan kebenarannya baru kita share, ya. Terus yang keempat, nah ini yang kalian barusan kerjakan, pandangan gereja berkaitan dengan bersikap kritis. Aku mau minta kalian untuk mengisi sebuah refleksi, ya, ini refleksi diri. Cara isinya masih sama dengan asesmen tadi ya, tinggal beri tanda centang saja di kolom ya atau tidak. Ingat jangan lupa kasih nama. Itu Ibu akan bagikan. Kalau sudah selesai nanti boleh kasih ke Pak Satria. Silakan.
Kalau sudah selesai, boleh nanti Satria kumpulkan. Dah? Boleh kumpulkan sama Satria. Oke, terima kasih ya Satria. Terima kasih karena kalian sudah mengisi lembar refleksi ini. Kemudian sebelum Ibu menjelaskan atau memberikan gambaran tentang materi minggu depan, di sini Ibu akan kasih kalian tugas rumah ya, pilihan ganda. Nanti ini akan Ibu kasih ke Maria Atta, nanti Maria Atta bisa share ke kawan-kawannya ya. Ini dikerjakan di rumah, dijawab, terus minggu depan sebelum masuk ke materi baru kita koreksi ini dulu. Jangan lupa kasih nama ya. Oke, ini ya Atta, nanti kasih ke kawan-kawannya. Sampai di sini ada ndak yang masih ingin kalian tanyakan tentang materi tadi? Sudah paham dengan bersikap kritis? Sudah. Bisa memberitakan itu berita hoaks atau fakta? Bisa. Ya, jadi harapan Ibu setelah kalian belajar ini jangan sampai kalian menjadi pelaku dari penyebar berita hoaks ataupun menjadi korban karena termakan berita hoaks. Kemudian ingat slogannya. Silakan nanti di rumah diberi kreatif lagi. Nah, minggu depan Ibu cek yang paling bagus dan kreatif itu akan Ibu tempelkan di mading sekolah. Dan untuk minggu depan kita akan masuk materi baru. Judulnya adalah bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang saat ini. Ya, karena zaman makin maju itu makin banyak gaya hidup yang berkembang. Nah, bagaimana kalian bisa menahan diri kalian? Belum kita doa, Ibu pingin kita nyanyi bersama dulu, nyanyi lagu rohani. Judulnya Yesus Kekasih Jiwaku. Tahu? Tahu. Oke, sekarang boleh bangkit berdiri, kita nyanyi bersama dulu. Makanya ya. Ayo. Yang tahu lagunya boleh nyanyi sama-sama. Semangat Satria. Bentar lagi istirahat. Shalalalala, 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 ho, ho, turun, putar, shalala, sekali lagi, shalalalala, 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 ho, 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 turun, ho, putar, la la la. Yesus kekasih jiwaku, jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji, dengan kecapi, oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Habis juga pelajaran kita. Tadi kita awali dengan doa, maka harus kita akhiri juga dengan doa. Siapa yang mimpin doa? Silakan Kak, pimpin doanya. Baik teman-teman, untuk kita istirahat, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas karunia-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Semoga dengan pelajaran yang kami dapatkan dapat kami dan
Amin. Kalau Bapa, Putra, Roh Kudus. Satria boleh disiapkan. Berdiri, terima kasih. Sama-sama, terima kasih untuk hari ini. Kita lanjutkan pertemuan kita di minggu depan dan selamat pagi. Pagi.